Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman atas kehadirannya di sini. Sebelum kita mulai acara sosialisasi penerapan budaya positif oleh diri saya sendiri, yaitu Lulu Maulatus Sholihah CGB Angkatan 11, mari kita mulai acara kita pada siang hari ini. Semoga acaranya berjalan lancar dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oke, terima kasih saya sampaikan. Oke, Ustaz-Ustazah dan satu santri, di sini saya ingin menyosialisasikan terkait apa yang saya dapat. Salah satu materinya yaitu terkait penerapan budaya positif. Hari ini apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif dan teori motivasi, hukuman dan restitusi. Terus selanjutnya yaitu keyakinan kelas dan juga kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Namun sebelum itu saya meminta tolong untuk di-on-kan HP-nya. Monggo silakan di barcode, silakan mengisi form tersebut. Monggo saya kasih waktu 2 menit, insya Allah cukup ya. Lanjut, terima kasih saya sampaikan. Nah, kira-kira dari yang dijalani hari ini merupakan adalah filosofi pendidikan nasional Kiai Dewantara. Ada yang tahukah? Di sini ada Pak Tani, dia lagi mencabul tanah, menebar benih, dan di sini ada baca air ini sudah mengambil pupuk. Tapi ini ada sekolah, ada guru dan ada murid. Kira-kira ada yang tahu filosofi ini tentang apa? Saya akan menjelaskan. Kiai Dewantara percaya bahwa guru itu diibaratkan seorang petani. Tanah itu adalah diibaratkan sebagai sekolah dan murid ini adalah sebagai tanamannya. Artinya apa? Tumbuhan akan tumbuh dengan baik dan tidaknya itu tergantung dari pupuk dan bagaimana cara menanamnya oleh seorang petani. Sama halnya maknanya yaitu bagaimana cara murid kita nanti tumbuh itu tergantung dari gurunya juga. Seperti itu. Makanya kenapa diibaratkan, difilosofikan bahwasanya guru adalah seorang petani yang sangat berperan penting bagaimana tumbuhnya murid. Tanah ini juga penting, itu berhubungan dengan sekolah. Makanya budaya positif itu sangat diperlukan untuk dilakukan di sekolah. Seperti itu. Jadi kesimpulannya budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Dari sini ada pertanyaan? Betul. Oke. Selanjutnya, nah, konsep inti bagaimana cara budaya positif ini bisa berjalan. Pertama, harus ada perubahan paradigma belajar. Lalu harus ada disiplin positif yang diterapkan, dan juga itu berpengaruh dari motivasi atau perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia, yang mana setelah mengetahui bagaimana kebutuhannya, posisi kontrol gurunya juga harus dipahami. Akhirnya kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas. Jika ada suatu problema bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Akan saya jelaskan selanjutnya. Oke, mohon maaf. Nah, sekarang saya minta dengan berpasangan. Yang putra harap berpasangan dengan putra, yang putri harap berpasangan dengan putri. Monggo. Oke, dengan saya Ustazah. Oke. Nah, sekarang tentukan siapa yang A, siapa yang B. Orang satu dan orang dua. Yang orang satu sudah ditentukan. Nah, oke, sekarang dengan orang satu ya Ustazah. Oke. Permainannya adalah orang yang satu itu dengan menggenggam
di dalam itu sangat penting sekali. Oke, sangat berharga sekali. Orang satu. A. Ya, orang A atau orang satu. Sedangkan orang yang kedua, bagaimanapun caranya Anda harus bisa melepaskan genggaman orang yang A tadi. Bisa membujuk, bisa memarahi, bisa menggelitik, terserah sampai akhirnya orang A ini bisa membuka genggamannya. Bisa dimulai permainannya? Oke, durasinya 1 menit saja, kita coba, Oke, sekarang 10 detik. Oke, ditambah 10 detik. Dimulai dari sekarang, monggo. Oke, sudah? Oke, nah sekarang saya mau tanya. Oke, ada yang kebuka kan? Oke, kira-kira menurut Ustaz Fajar, kenapa Ustaz Fajar akhirnya mau ngomong? Kasih itu. Dasar ya, oke. Nah, artinya apa? Ini, Masya Allah. Artinya bahwasanya perubahan paradigma itu sama halnya dulu guru itu mempercayai bahwa seorang murid itu bisa dikontrol. Oke. Padahal sebenarnya masalah mengontrol murid itu tergantung dari muridnya itu sendiri. Artinya apa? Dulu kita mempercayai bahwasanya guru itu mempunyai stimulus respon. Kita hanya stimulus, anak langsung merespon. Padahal sebenarnya teori yang berubah yaitu adanya teori kontrol. Jadi kalau saya mau ya tak buka gitu. Meskipun nanti alasannya dengan berbagai alasan. Ketika dia tidak ada motivasi dari diri sendiri, dia tidak akan mau buka itu. Jadi adanya perubahan. Yang pertama kita percaya bahwasanya guru mengontrol murid. Yang kedua, semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Dan yang ketiga, kita dulu masih percaya bahwasanya kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pasti kalau saya pribadi memang pernah melakukan hal seperti ini, saya merasa bahwa dengan seperti itu anak bisa nurut. Kalau disindir bisa nurut, ternyata itu salah. Itu hanya sebuah ilusi. Terus yang terakhir, ini yang biasanya kita lakukan, kita percaya orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahkan kita kadang mengancam, kamu nggak kasih dulu ya, gitu kan ya. Nah, itu hanya sebuah ilusi. Sebenarnya adalah adanya teori kontrol. Jika mereka tidak mau dikontrol, mereka juga tidak akan mau bukan seperti itu. Oke? Dan kita berusaha memahami pandangan dunia itu ya. Nah, selanjutnya salah satu bagaimana cara menciptakan budaya positif yaitu adanya disiplin positif. Menurut jenengan, apakah telah efektif atau masih perlu ditinjau kembali terkait kedisiplinan atau peraturan yang ada di sekolah kita? Nah, kita bisa evaluasi dari unit kita masing-masing. Apakah di situ masih diperlukan atau enggak? Apakah masih berlaku atau enggak? Karena kenapa? Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu tujuannya untuk itu. Nah, bagaimana cara menciptakan disiplin positif? Nanti ada urutannya. Terus yang kedua yaitu terkait teori motivasi. Nah, saya mau tanya jenengan semua, jawab jujur. Kalau memang itu ya, jenengan motivasi jenengan untuk mengikuti kegiatan ini apa? Ada yang mau monggo? Karena terpaksa, sakit juga terpaksa. Atau memang sudah disuruh ikut? Mungkin diminta itu.
Oke. Sama halnya kita, pernah nggak kita mengevaluasi diri kita? Kita mau belajar atau mau mengajari Baita Hikmah itu mau on time, datang sebelum 6.50 itu karena kenapa? Nah, ternyata motivasi perilaku manusia itu ada 3. Pertama, bisa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kok aku 651 emang rek dipotong gitu ya. Nah, itu kan termasuk motivasinya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Oh, nanti aku bakal dipuji oleh kepala sekolah, aku sih kudotan terus. Nah, ada yang motivasinya seperti itu. Ada yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kepercayaan yang mereka percaya. Nah, bisa jadi ini sebenarnya pasti ada satu momen kita pasti mempunyai motivasi seperti ini. Sama halnya ketika kita masuk ke sekolah. Kadang kita ingin dipuji atau diberi penghargaan, dan kadang-kadang memang orang yang mereka inginkan. Oh, teman-teman saya lebih suka kalau saya tepat waktu, berarti aku harus datang tepat waktu, seperti itu ya. Nah, itu adalah motivasi perilaku manusia. Nah, itu tadi terkait motivasi. Dan sekarang kembali ke lanjut ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di dalam sebuah kebutuhan dasar, salah satunya yaitu adanya teori terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti kita tahu, biasanya kita melakukan terkait peraturan itu pasti ada hukumannya. Ketika mereka tidak mengikuti peraturan, pasti ada hukumannya. Dan ada juga yang mengistilahkan hukuman, tidak ada hukuman tapi adanya konsekuensi. Kalau yang ketiga ini restitusi. Nanti kita bahas secara berikut restitusi. Ini salah satu contohnya. Kalau hukuman itu berarti sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu termasuk sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Nah, ini saya mau tanya, menurut jenengan ini masuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut jenengan itu hukuman atau konsekuensi? Oke. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Nah, berarti kira-kira apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Kalau menurut kelompok 12 dilihat di sebab akibatnya. Jadi apa yang dilakukan yaitu sesuai dengan apa yang didapatkan. Kalau sangat terlambat, ya hukuman itu ya asal dari para aturan kerja yang aneh. Oke, terima kasih Sobat Fajar. Nah, ternyata mungkin dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya hukuman itu merupakan tindakan identitas gagal karena tidak sesuai antara yang dilakukan dengan yang dampaknya. Sedangkan kalau konsekuensi ternyata itu masuk identitas sukses atau disebut sebagai disiplin di situ. Ya. Apakah konsekuensi ini satu-satunya? Nanti, Oke. Ternyata hukuman itu mempunyai beberapa makna. Ada yang menyatakan bahwa dihukum oleh penghargaan. Hukuman itu termasuk mempunyai beberapa dampak. Yang pertama yaitu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya, ketika ada seorang anak, ya biasanya nurut sama wali kelasnya. Karena wali kelasnya
berpengaruhnya hanya di jangka pendek, tidak jangka panjang. Terus yang kedua, penghargaan ini termasuk penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan ketika nanti ada ekspektasi dari seorang murid bahwasanya kamu pasti dapat hadiah kalau lomba dapat juara 1, tidak dapat, akhirnya merusak hubungannya. Bisa seperti itu, ya kan? Oke. Penghargaan itu juga ternyata mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas. Nah ini yang paling berbahaya, mematikan kreativitas. Jadi orang mau melakukan suatu hal itu hanya demi mendapatkan penghargaan, tapi ketika dia tahu tidak ada penghargaan sama sekali, dia tidak mau kreatif. Ini yang agak berbahaya. Dan penghargaan itu ternyata juga menghukum. Berarti tidak hanya hukuman saja, tetapi penghargaan atau pujian yang diberikan. Kalau anak SD dulu itu biasanya terkenal dengan stempel atau smile up yang ada di kelas, nah kayak gitu ya. Ayo siapa yang diam hari ini kita dapat bintang, tulis ditempelkan bintang-bintang yang ada di sana. Nah itu merupakan suatu penghargaan bagus, tapi tidak memberikan jangka panjang. Karena kenapa? Karena dia tidak dari dirinya. Nah, cara yang terbaik adalah yaitu menggunakan restitusi. Karena salah satu cara yang diajarkan di dalam modul saya itu adalah restitusi, yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Oke, langsung saja. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program yang lainnya yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi adalah menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Terus tujuan dari restitusi yaitu menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mereka itu akan menyadari dengan sendirinya. Nanti akan saya tayangkan videonya praktek restitusi saya. Nah, sekarang sebelum kembali ke restitusi, sebelum mulai restitusi, ketika ada pelanggaran atau ada hal yang yang dilanggar oleh anak-anak, tapi kita harus membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas ini penting? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah sekarang ini ada pertanyaan, monggo bisa dijawab. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Monggo, ada yang bisa bantu jawab? Dari kelompok 30. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Demi keselamatan pengguna motor itu sendiri. Dan yang nomor 2, berarti kata kuncinya adalah keselamatan. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan ini zaman COVID ya? Kenapa kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tujuannya adalah juga untuk keselamatan dan juga kesehatan. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai yang dimunculkan, oke? Nilai keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini keyakinan kelas saya sudah terapkan di kelasnya Ustaz Ali kelas 10 di kafe. Nah sekarang, tapi sebelum itu kita harus tahu kebutuhan dasar manusianya seperti apa. Ini ada sebuah kasus, minta tolong. Ibu Ambar, maaf. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Untuk tidak ada Pak Doni di sini, ya. Tolong jangan bilang Pak Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu?
Monggo, ini bebas. Silakan. Monggo. Mohon izin mencoba menjawab di Ustazah. Kalau misalnya saya jadi Bu Akbar yang menghadapi muridnya yang namanya Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa, temannya di maksudnya nih. Yang saya lakukan ketika saya menjadi Bu Akbar, saya pertama kali akan memanggil Doni. Nah, saya akan panggil Doni, saya tanya, Doni, kamu tadi sama teman-temanmu kok ribut, ada apa? Itu yang pertama. Dia akan jawab, harapannya Doni akan jawab. Kemudian, misalnya Doninya dia menjawab, saya tadi betul kan kamu Ustazah, karena saya pengen iwak tongkole pas fajar, enak sekali. Terus saya mencoba ke Doni, apakah kamu tidak membawa lauk sendiri? Bawa sih, tapi gak enak. Misalnya Doni gitu ya misalnya. Nah, kamu kan, menurut kamu, apakah kalau misalnya merebut ikan atau lauk tongkol dari temanmu itu tindakannya baik? Yo karo dah, pokoknya aku senang bisa pokoknya. Itu katanya Doni. Terus, nah sekarang coba posisikan Doni menjadi Mas Fajar. Apakah Doni juga akan enak gitu kalau misalnya lauknya diminta sama temannya? Harapannya sih Doni bilangnya gini biasanya, enggak sih. Nah, berarti tindakan yang kamu lakukan ini bagaimana? Nah, sampai pada nanti saya ingin menggali Doni itu gini. Baik, Doni sekarang kalau waktunya makan siang yang harus dilakukan oleh Doni bagaimana? Tetap meminta lauk temannya atau Doni ini memakan lauknya sendiri? Nah, harapannya Doni nanti bisa sadar, bisa taubat ya. Ya, nanti saya makan lauk saya sendiri dan Ustazah. Nah, harapannya seperti itu. Nah, kemudian di situ ada menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kemungkinan kebutuhan dasar manusia dari Doni ini tidak terpenuhi atau ada yang belum terpenuhi. Kalau nggak salah kebutuhan dasar manusia itu kan ada 5 biasanya. Salah satunya kebutuhan makan dan minum diakui, kemudian senang, happy itu kan juga kebutuhan dasar manusia. Kemungkinan si Doni ini ada kebutuhan dasar dia yang mungkin dia tidak diakui di kelasnya, makanya dia melakukan hal yang seperti itu. Akhirnya caper ke temannya, minta lauk. Nah itu kemungkinan ada salah satu kebutuhan dasar manusia dari Doni ini, dan itu nanti kalau saya jadi Bu Akbar, saya akan mungkin melaporkan ke guru atau psikolog ya, kebutuhan dasar manusia apa dari Doni ini yang belum terpenuhi, sehingga nanti kita bisa mengusahakan si Doni ini kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi sehingga tidak melakukan hal itu lagi seperti itu. Terima kasih Ustazah. Sudah terjawab dan sudah dijelaskan oleh Ustazah Marah bahwasanya kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya banyak kemungkinan. Yang pertama tadi karena lauknya tidak cocok yang dibawakan, atau yang kedua bisa jadi karena dia tidak dibekali oleh orang tua, atau yang ketiga bisa jadi dia itu benci sama teman-temannya, pengen diperhatikan. Berarti banyak kemungkinan. Makanya sebelum kita menjudge anak bagaimana hal tersebut, maka kita harus mencari tahu alasan kebutuhan dasar dari dia melakukan hal seperti itu harus tahu, gitu ya. Nah, sudah dijelaskan oleh Ustazah Marah tadi dengan gamblang bahwasanya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Kalau memang dia tidak dibekali sama orang tua, atau bisa jadi orang tuanya karena tidak ada, akhirnya tidak bisa bekali, kita tahu bahwasanya makanan itu adalah kebutuhan dasar, salah satu kebutuhan dasar untuk bertahan
perhatikan kekurangan dia adalah di bertahan hidup. Kalau memang dia pengen diperhatikan sama teman-temannya, karena dia merasa dengan seperti itu teman-temannya bisa menghiraukan dia, itu berarti dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Padahal ikannya di bawah itu jauh cukup enak, malah daging, ya kan? Oke. Terus yang ketiga, ingin juga penghargaan. Bisa jadi dia memang sudah dibekali sama orang tua, tapi dengan hal seperti itu tuh dia merasa bahwa itu merupakan teman-temannya akhirnya takut sama dia, merupakan dia itu adalah sebuah penghargaan buat dia. Wih keren, aku dari kecil 3 kayak gitu. Terus superior di sini, ya, muncullah salah satu bentuknya bisa jadi harga diri atau superiornya dia. Kebebasan, dia itu kepingin menu yang lain. Dia bosan, bisa jadi menunya sama terus yang dibekali sama orang tua. Makanya ketika dia pingin, temanku kok enak ya, aku gak pernah dikawal sama mamaku ini. Nah, itu berarti kebutuhan dasar yang belum ada di dunia adalah terkait kebebasan. Kebebasan di sini salah satunya yaitu memilih pilihan. Dia mau sama mamanya, mau pengen pulang, bisa jadi langsung dimarahin sama mamanya. Akhirnya kebutuhan dasar kebebasannya dia tidak ada. Dan yang terakhir kesenangan, aku cuma pengen senang-senang kok. Nah, jadi sebelum kita tahu bahwasanya ada masalah apa, kita harus mencari tahu bahwa kebutuhan dasar apa yang terjadi. Satu masalah bisa banyak kemungkinan, gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu sekarang saya minta tolong Ustaz-Ustazah untuk mengisi ini. Ini tidak ada hubungannya dengan AI lagi, monggo dibagi. Silakan mengisi nomor 1 sampai nomor Oke. Nomor 1 saya nomor yang ya, nomor 40 monggo. Saya kasih waktu berapa menit? Ada 40 soal. Menikah. Jadi sebawa Oke, tadi di tanda tangannya ada. Oke, monggo. Silakan. Bukan kita yang langsung
Oke, sampun saudara, kalau sampun monggo silakan menghitung angka 1 sampai 10 totalnya ada berapa, angka 11 sampai 20 totalnya berapa, 21 sampai 30 totalnya berapa, 31 sampai 40 totalnya berapa. Monggo silakan dihitung. Monggo sampun. Iya, cepet. Iya, sama semua Mbak. Oke, sudah ya. Nah, dari situ kita tahu bahwa nomor 1 sampai nomor 10 adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Oke, dari angka pilihan A itu 1 sampai 10, B-nya itu 11 sampai 20 dan selanjutnya 21 dan selanjutnya sampai 40. Kira-kira dari A, B, C, D yang paling terendah apa? Itu berarti kebutuhan dasar jaringan kurang di situ. Dan yang paling tinggi apa? Itu adalah kebutuhan dasar Anda sudah terpenuhi. Perlu diketahui bahwasanya 1 sampai 10 itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar kasih sayang dan diterima. Oh, berarti ini aku poin 1, berarti kebutuhanku kasih sayang dan rasa diterima ini sudah terpenuhi. Terus yang kedua, nomor 11 sampai 20 itu adalah terkait kekuasaan. Oke. Selanjutnya terkait kebebasan dan terakhir adalah kesenangan. Dari situ saya bisa menilai diri saya sendiri mana yang terendah, yang kebutuhan dasar saya yang belum tercukupi dan mana yang sudah sangat terpenuhi sekali. Kalau hidup semua, nah ini berarti butuh effort ya, butuh usaha gitu untuk memenuhi semuanya gitu. Ya, oke, sudah. Itu nanti bisa dibawa pulang. Oh, ternyata aku kurang ini. Nanti bisa ya, itu sebagai salah satu bentuk refleksi diri. Itu nanti bisa diterapkan di kelas kepada anak-anak jenengan atau di rumah juga nggak apa-apa. Biar jenengan tahu, oh anakku ternyata yang selama ini itu kurang kasih sayang. Berarti aku gak terima. Itu salah satu tugasnya jenengan. Gitu ya, monggo. Bisa lanjut? Oke, selanjutnya sekarang yaitu 5 posisi kontrol. Nah, Masya Allah. Oke. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita itu sebenarnya ada 5. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut jenengan, posisi yang paling benar itu di mana? Manajer. Oke. Tergantung. Oke. Kita lihat ya kalau di posisi penghukum bagaimana. Nah, kalau di posisi penghukum ini biasanya kayaknya kita semua itu pasti pernah melakukan hal seperti ini. Saya juga merasa dulu saya juga seperti itu ke anak saya. Saya sebagai penghukum. Jadi yang kita perbuat adalah menghardik, menunjukkan, menyakiti dan juga menyindir. Oh, anjir yang nakal, nah itu namanya penghukum. Terus yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Ini juga kayaknya saya pernah melakukan. Insya Allah saudara di sini kayaknya tidak ada. Jadi tidak langsung nyebut kesalahan dia, ngajarin yang paling aktif nah kayak gitu ya. Kalau nggak gitu, ya, kamu nggak kasihan sama ibu kayak gitu, nggak kasihan sama ustazah kamu itu boyo itu kan, itu namanya membuat merasa bersalah. Terus selanjutnya bisa menjadi teman. Kadang-kadang kayak gini, contoh. Ketika saya nyival Ustaz, jamnya Ustaz Nasir. Nah, dikasih tugas sama Ustaz Nasir disuruh ngerjakan ini. Nasir. Oke. Oke. Saya yang nge-blend ya. Nah, terus ketika saya melihat teman-temannya anak ini tidak ada yang mengerjakan, kamu tidak kasihan sama saya, nanti saya dimarahin, please kerjakan dong. Nah, gitu ya, bahasa-bahasa sebagai seorang teman. Terus selanjutnya yaitu pemantau. Di sini sampean melihat dengan macam bombastis saya biasanya bahasa sekarang ya. Gitu atau yang terakhir yaitu sebagai manajer diri. Biasanya mengajukan beberapa pertanyaan itu
Amin. Oke. Terus kadang-kadang kalau yang membuat merasa bersalah, anaknya itu langsung gini. Ketika kita sudah membuat dia merasa bersalah, dia langsung, iya maaf Ustazah. Karena kita benar-benar kayak seperti merendahkan dia, membuat dia itu sangat-sangat berada di titik paling rendah, kayak itu berdosa sekali gitu. Tapi tidak secara langsung beda. Kalau penghukum kan kita langsung kamu itu gini-gini, nah kayak gitu. Sedangkan teman itu biasanya ini, kalimatnya mereka biasanya saya pikir Ustazah itu teman saya, gitu. Kan sama istriku kamu susah melapor kayak gitu biasanya ya. Kalau kita terlalu akan benar. Sedangkan pemantau biasanya murid kita bilangnya saya akan dampak dari pemantau tadi itu saya akan dapat beberapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Saya dapat nggak beberapa bintang? Nah kayak gitu. Saya dapat apa? Gitu ya. Sedangkan manajer biasanya ini anak-anak akan mencari solusi. Kalau nggak itu kita mendiskusikan lagi dengan kita. Kira-kira gimana ya cara memperbaiki masalah saya? Ada dari solusinya gimana gitu. Ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk kita ke murid, tapi juga untuk rekan kerja kita. Nah, dampaknya itu ternyata memberikan dampak pada murid yang sudah kita kasih hukuman, yaitu pertama, biasanya kalau menghukum dia mengulangi kesalahan berulang kali. Itu biasanya dampaknya. Kalau dilakukan sekali dan ini benar dan itu nyata, sudah saya alami sendiri ke anak saya. Terus yang kedua, kalau membuat merasa bersalah, itu biasanya dia punya rasa rendah diri. Kalau diajak disuruh ikut lomba, dan itu juga saya pernah melakukan, dia itu merasa aku tidak bisa. Aku tidak bisa, jadi paksa aku tidak bisa. Nah, rasa rendah diri itu ternyata dipicu karena biasanya posisi kontrol orang yang menyelesaikan masalah itu dia adalah menjadi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, dampak pada murid tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Bangun jangan Ustaz, terus siapa? Semua dikasih tugas mepet. Aduh aku udah paham Ustaz. Nah karena dia sudah tahu pasti nanti kedepannya Ustaznya pasti bantu dia. Kalau dia tidak bisa, akhirnya dampaknya dia tidak bisa mandiri. Terus pemantau, dampaknya adalah menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Sebab karena kalau nggak dapat hukuman ya pasti saya dapatnya hadiah. Kalau saya nurut saya dapat hadiah, tapi kalau saya tidak nurut, kalau benar pasti dapat hukuman. Itu akannya dampak pada murid. Sedangkan manajer, nah ini harapannya adalah dia bisa mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik karena dia menyadari kesalahannya dan bagaimana cara mencari solusinya itu dibantu atau ibaratnya manajer itu ya seperti kita di toko, berarti kan di situ dia mengawasi tetapi tidak menjustifikasi seperti itu. Oke. Nah, kaitannya apa dengan dunia pendidikan itu? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, sedangkan kalau yang pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas karena dia sudah merasa rendah diri, dia membutuhkan gurunya itu tadi. Kalau sedangkan teman, murid meletakkan guru sebagai guru penting. Nah, kalau memantau peraturan di dunia yang berkualitas, peraturan yang berkualitas itu, sedangkan kalau manajer dari guru itu meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Oh, ini anak yang baik loh. Nah, kira-kira menurut sampean dari antara tadi ada 5 posisi, kalau ada kalimat pernyataan seperti ini, posisinya dia sebagai apa? Yang saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira yang mengatakan ini posisinya sebagai apa? Tadi membuat rasa bersalah. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi saya ya, teman. Oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sampingnya manajer apa tadi? Pemantau. Oke, masya Allah, keren. Nah, setelah kita tahu kita harus di posisi yang mana, karena kita tahu tadi ya, posisi yang baik adalah identitas sukses itu memang pertama bisa di posisi teman, mantau, tapi ketika anak bisa melakukan kontrol diri dan tidak mengulangi lagi adalah yang terdekat posisi kita adalah sebagai manajer. Gitu, okay. Pertama tahu
tahu kebutuhan dasarnya. Yang kedua, kita harus memposisikan diri sebagai manajer. Lah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yaitu melakukan istilahnya adalah segitiga restitusi. Sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Ini adalah salah satu teknis untuk pendekatan ke anak-anak. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi pertama di sini proses dialog, berarti harus ada dialog, omongan dua arah, bukan hanya dari guru. Kamu itu seharusnya seperti ini, bukan gitu. Dua arah, namanya dialog ya. Kalau ngomong sendiri dan dia meskipun di situ ada dua orang, namanya monolog. Masya Allah, guru bahasa tambahan. Oke, yang dijalankan guru atau orang tua akan dapat menghasilkan muridnya mandiri dan bertanggung jawab. Tujuannya itu biar dia menyadari kesalahannya, dia bisa jadi mandiri dan kejadiannya bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki diri dari berbuat salah. Restitusi bukan untuk menghukum kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Namanya juga segitiga, berarti ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar. Nah, ini kita harus mencari tahu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi apa. Nah, di sini adalah tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Terus selanjutnya, setelah kita pertama tadi yaitu menstabilkan, lalu kita harus validasi tindakan yang salah. Tapi ini sebelumnya anaknya harus mengucapkan kalimatnya dulu, bukan kita yang apa namanya bukan kita yang menekankan, tapi mereka yang saya minta maaf saudara karena saya melakukan hal seperti ini. Oh iya, berarti kamu melakukan ini, hanya validasi loh gitu. Oke, terus setelah itu menanyakan keyakinan. Nah, ini keyakinan inilah yang kita lakukan ketika ada di kelas. Saya tunjukkan sebuah video dulu sebelum ke keyakinan kelas. Semoga saja ini dapat pencerahan ya. Mohon maaf atas spek laptop yang tidak memadai. Bukan ini sebenarnya. Oke, ini nanti ya di dalam kelas. Ini awal mulanya. Data kita sendiri. Jadi kasusnya pertama kali ada 2 kasus, satunya namanya dari satunya dari. Kalau dari sisi itu bolos untuk pelajaran saya. Jadi dia karena tahu di hari itu saya menagih tugas yang harus dikumpulkan, dia izin dan dia tidak kembali sampai pembelajaran saya selesai, KBM selesai. Tapi ketika ada KBM lain masuk baru dia masuk. Jadi dia di situ untuk menghindari. Kayaknya ini tidak bisa diukur sudah. Oke pun, jadi ada beberapa tahap. Pertama di sini saya munculkan sebuah kasusnya dulu, terus yang kedua, jadi nanti saya tanya ke anaknya bahwasanya kenapa kau melakukan hal seperti itu. Lalu saya ceritakan lagi, kenapa kau melakukan hal seperti itu. Saya tanyakan. Terus ketika dia sudah menyampaikan alasannya, berarti kita sudah tahu kebutuhan dasar atau pokok masalahnya seperti apa. Ternyata karena dia banyak tugas dari pesantren sehingga dia lupa mengerjakan tugas bahasa Inggris. Seperti itu. Ini yang editornya.
Oke, nanti bisa saya share. Kayaknya sudah. Oke, nah intinya di sini nanti akhirnya dia menyadari bahwasanya karena kita sudah membuat keyakinan kelas, akhirnya dia menyadari bahwa dan dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak melakukan dan dia mencari solusi apa yang harus dia perbuat, yaitu dengan cara dia mengumpulkan tugas dan meminta maaf. Tapi itu muncul dari dirinya sendiri. Nah, yang terakhir adalah terkait keyakinan kelas. Tapi sebelum melakukan restitusi, kita harus membuat keyakinan kelas dulu, saudara. Keyakinan kelas itu sebagaimana berbeda dengan peraturan yang ada di sekolah. Oke, keyakinan itu apa yang mereka impikan. Jadi tahapannya nanti yang pertama kita tanya ke mereka apa impian kelas yang mereka lakukan. Mereka nulis. Nanti bisa saya share untuk kalau memang penasaran videonya bagaimana. Itu sudah saya terapkan di kelas 10. Jadi mereka menuliskan impian kelas mereka seperti apa. Nanti kita cari nilai kebajikan apa yang muncul di situ. Lalu tapi kita sepakati. Endingnya adalah kesepakatan bersama. Jadi contoh kelas 10 DKV karena itu Habibie kok ketepaan. Karakternya Habibie dan apa ya singkatannya itu juga Habibie. Habibie itu dari kata hormat, B-nya itu bertanggung jawab, terus yang terakhir apa gitu saya lupa. Pokoknya ada 3. Jadi makanya kok pas dengan kelas karakternya seperti itu. Jadi ketika ada anak yang melanggar di situ, ya kita tanyakan apa keyakinan kelasnya seperti itu. Oke, itu saja. Apakah ada pertanyaan? Kayaknya jawab pertanyaan sama tadi. Mereka individual. Jadi kan makannya beda-beda. Ya. Yang satu makannya gede, yang lainnya itu makannya enak. Apa yang sebenarnya lakukan ketika Oke. Yang pasti karena kita harus sebagai manajer, kita harus tanya dulu, melakukan sedikit restitusi dulu. Kalau memang di dalam kelas itu ada kesepakatan bahwasanya harus sharing is caring, mama salah satu keyakinan di situ. Kita mengingatkan anaknya, tapi kita tidak boleh memaksa. Berarti menyadarkan anaknya sendiri bahwasanya, oh iya ya, kan kita sudah kita kembalikan, kita kan sudah ada kesepakatan bahwa kita harus saling sharing termasuk makanannya seperti itu. Makanya penting keyakinan kelas ini sebelum kita melakukan restitusi tadi. Dari sini ada pertanyaan lagi, saudara? Boleh? Oke. Ya, terima kasih. Sekian terima kasih dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena aku
Tapi Ustazah mau tanya, alasannya kenapa kok kamu bawa catatan? Karena bacanya begitu sulit bagi saya Tanda. Jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Oke, menurut kamu membawa catatan itu benar apa enggak? Tidak ada, saya tidak jujur saya mengejar. Menurut Mas Noval, tindakan yang Mas Noval lakukan itu benar apa enggak? Tidak ada, saya tidak jujur dalam mengerjakan ujian. Untuk kedepannya, apa yang harus kamu lakukan, Mas Noval? Saya akan belajar lebih tertumbuh dan saya akan bertanya kepada guru mapel jika saya kurang mengerti. Oke, terima kasih Mas Noval sudah memberikan solusi terkait apa yang harus dilakukan, dan Ustazah senang sekali atas jawaban kamu itu. Oke, terima kasih Mas Noval. Sekarang boleh kembali. Waalaikumsalam. Rasanya enak, menyenangkan, senang, tegang juga, vibes-nya kerasa juga. Ya, Mas. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Silakan tutup pintunya Danis. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Gimana kabarnya Danis hari ini? Alhamdulillah ya sehat. Oke. Danis tahu nggak kenapa Ustazah dulu memanggil Danis hari ini? Gak tahu dah. Oh, udah tahu. Oke. Danis kemarin kan di pelajaran bahasa Inggrisnya Ustazah dulu. Danis kemarin kan izin ya? G. Kembalinya jam berapa itu Danis? Kembalinya setelah pelajaran bahasa Inggris ya. Oh, kenapa ya? Mohon maaf sebelumnya. Sebelumnya saya izin ke toilet itu benar ada izin, tapi setelah itu saya memutuskan untuk pergi ke perpustakaan dan berniat untuk kembali ke kelas karena belum mengumpulkan key context. Oke. Tidak apa-apa Danis, kalau kamu memang membuat kesalahan seperti ini, tentu saja kamu punya alasan. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, kira-kira kenapa kamu kok meninggalkan kelas bahasa Inggris? Jadi gara-gara saya nggak mengumpulkan tugas dari konteks tersebut ya. Jadi ceritanya itu seminggu yang lalu itu saya ada tugas syuting film di pesantren yang membuat saya belum sempat buat mengerjakan tugas dari konteks tersebut. Tapi teman saya sempat mengingatkan, tapi saya lupa dah. Oke. Nah, tidak apa-apa Danis, kalau kamu memang membuat kesalahan seperti ini, tentu saja kamu punya alasan. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, kira-kira kenapa kamu kok meninggalkan kelas bahasa Inggris? Jadi gara-gara saya nggak mengumpulkan tugas dari konteks tersebut ya. Jadi ceritanya itu seminggu yang lalu itu saya ada tugas syuting film di pesantren yang membuat saya belum sempat buat mengerjakan tugas dari konteks tersebut. Tapi teman saya sempat mengingatkan, tapi saya lupa dah. Oke. Nah, Ustazah turut prihatin atas banyaknya tugas yang diberikan pesantren ke kamu. Tapi Ustazah di sini tidak ingin menyalahkan siapapun. Kita di sini sama-sama mencari solusi bagaimana biar nanti kedepannya tidak ada masalah lagi. Oke. Nah, menurut kamu ketika kamu tidak mengikuti pelajaran bahasa Inggris ini,
ada hal yang kamu rasa rugi nggak di diri kamu sendiri? Ada. Nah, kalau seumpama memang menurut kamu itu bolos itu merupakan kerugian, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Saya akan minta maaf ya atas kejadian yang sudah terjadi dan saya janji tidak mengulangi lagi. Dan saya akan insya Allah segera mengerjakan tugas tersebut dan lebih baik ke depannya insya Allah. Ustazah senang sekali atas apa yang kamu sudah menyampaikan apa yang harus kamu lakukan, dan karena kita sudah membuat keyakinan bersama, maka idealnya memang kita harus sama-sama mengikuti keyakinan yang sudah kita buat. Nah, semoga saja kamu sudah belajar dari kesalahan yang kamu lakukan, dan semoga kedepannya kamu bisa manage waktu, bisa membagi waktu, kapan tugas harus diselesaikan, kapan yang mana didahulukan, seperti itu. Oke, terima kasih Danis. Sekarang boleh kembali ke kelas. Terima kasih Ya, waalaikumsalam. Ini saat yang kutunggu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Alan Cahya Kusuma. Terkait kesepakatan kelas kemarin, menurut saya sudah sesuai dengan impian saya sendiri untuk kelas 10 DKV ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengalamannya itu rasanya kayak asik gitu, menyenangkan, terus rasanya juga kayak seolah-olah beneran masuk BK gitu. Rasanya enak, menyenangkan, senang, tegang juga, vibes-nya kerasa juga.